semuanya, saya Muni Denis. Saya mau ngobrol-ngobrol sama teman saya, Mbak Jusjus Romlah. Beliau adalah seorang aktivis buruh migran Indonesia Peduli untuk Makau. Halo Mbak Jusjus, apa kabar? Lagi ada di mana Mbak Jusjus? Halo Mbak Murni, kabar saya baik. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sedang berada di Indonesia sekarang, sedang cuti panjang. Oke, sepertinya kan Mbak Jusjus aktif di BMI Peduli. Kalau boleh tahu, Mbak Jusjus berperan sebagai apa di Peduli? Ya, kebetulan di Peduli ketuanya, dan selama di Indonesia yang bisa saya lakukan yaitu tetap menginformasikan informasi-informasi penting, terutama dari KJRI atau dari partner Peduli seperti Gedung Pak Wai yang biasanya acara bareng sama Peduli, semacam itu. Tetap menginformasikan informasi penting. Terima kasih Mbak Jusjus, walaupun sedang cuti dan berada di Indonesia, tapi Mbak Jusjus masih aktif untuk posting-posting berita-berita penting yang perlu warga negara Indonesia, khususnya buruh migran Indonesia yang berada di Makau ketahui, dan juga posting informasi dari KJRI yang berada di Hong Kong untuk kita-kita yang berada di Makau. Mbak Jusjus tadi kan cerita lagi cuti panjang 3 bulan ya di Indonesia ya. Kalau boleh tahu dalam rangka apa cuti di Indonesia? Iya Mbak, dalam rangka karena situasi kurang baik, karena virus corona juga belum membaik, maka tidak ada tamu di kantor. Jadi karyawannya disuruh libur-libur. Kalau saya memang libur 3 bulan karena ya keputusan saya sendiri, tapi juga disuruh sama kantor. Di Makau Mbak Jusjus kerja di mana? Ya, kebetulan kerja di salah satu kasino di Makau. Mulai cutinya dari tanggal berapa Mbak Jusjus? Ya, cuti tanggal 4 Maret dan akan kembali 30 Mei. Jadi 2 bulan 26 hari ya, kurang lebih kan 3 bulan. Kalau melebihi 90 hari kan Blukat otomatis cancel. Sebenarnya juga sedikit khawatir karena masih lockdown. Mbak Jusjus cuti 3 bulan gitu apa dibayar? Karena kan saya dengar banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan pada saat ini karena tidak ada bisnis di kantornya. Juga mereka ada yang dikasih pilihan untuk unpaid leave atau cuti tidak dibayar. Saya selama 3 bulan, yang 1 bulan itu bonus leave sama forced leave. Jadi kasih libur 1 bulan digaji setengah bulan. Yang 2 bulan totally unpaid leave. Karena memang pilihan di sana juga mikir kalau memang disuruh nggak ada kerja full memang. Soalnya kan benar-benar nggak ada tamu. Jadi biasa satu shift itu bisa 14 orang. Sekarang cuma 2-3 orang sudah cukup. Jadi saya pikir daripada sama-sama nggak dapat gaji ya saya pulang lah. Dan memang juga sedikit memaksa itu kantor. Ya mungkin karena keadaan yang serba susah ya Mbak Jusjus, jadi banyak company yang mengambil keputusan mereka tidak dipecat, masih bisa pegang pekerjaannya, tapi ya dibayar hanya setengah dan mereka disuruh ambil unpaid leave. Ya mudah-mudahan keadaan ini cepat kembali normal seperti sedia kala. Oke, pada saat ini Makau kan masih tertutup untuk non-resident. Ya mudah-mudahan nanti tanggal 30 Mei pas Mbak Jusjus balik, Makau sudah buka kembali untuk pekerja asing dan Mbak Jusjus bisa kembali bekerja seperti biasanya. Saya harap sebelum saya pergi nanti sudah dibuka lagi Makau, udah nggak lockdown lagi.
Terima kasih banyak Mbak Jus buat waktunya, dan semoga perjalanan Mbak Jus lancar, tidak ada halangan, dan Makau sudah dibuka kembali untuk para pekerja asing untuk masuk ke Makau pada tanggal 30 Mei nanti. Sampai ketemu kembali Mbak Jus. Bye-bye. Terima kasih Mbak Murni, sampai jumpa lagi. Dadah. Halo Christine. Halo Ibu. Apa kabar? Baik. Oke guys, sekarang saya mau ngobrol nih sama teman saya Christine ya. Christine adalah orang Indonesia, pekerja Indonesia yang bekerja di Makau ya. Oke Christine, udah berapa lama tinggal di Makau? Udah 7 tahun. Wah, udah lama ya? Udah lama. Ya. Jadi kamu kerja di Makau udah 7 tahun ya. Itu satu perusahaan atau beberapa perusahaan? Ini yang ketiga. Oh, yang ketiga ya. Oke. Kamu kerja di mana, Christine? Untuk sekarang kerja di restoran. Oke, di restoran ya. Sibuk gimana bisnis di restoran? Ya, bisa dikatakan sibuk, tapi ya untuk sekarang ini agak santai-santai gitu deh. Itu ya. Oke. So, ya mungkin karena ada virus corona, jadi memang agak-agak menurun dari semua sektor bisnis ya. Oke, boleh aku minta pendapat kamu sebagai orang Indonesia yang bekerja di Makau ya. Pendapat kamu gimana nih tentang keadaan sekarang? Kalau pendapat saya sendiri ya, saya lihat ini memang sesuatu yang sangat-sangat, selain membuat diri kita berada di dalam ketakutan untuk bisa berinteraksi, berdesak-desakan sama orang lain, juga terhadap orang-orang di sini yang juga terancam untuk kehilangan pekerjaan, terus dari income, dari pendapatan tempat kita bekerja juga drastis menurun. Untuk kami itu 3/4 di tempat kami itu, jadi sangat-sangat luar biasa impact-nya. Apakah pas bisnis ini menurun, kamu ada pemotongan gaji? Untuk bulan pertama itu belum ada ya, tapi mulai dari 1 April ya kita sudah tanda tangan surat. Sudah disuruh tanda tangan surat bahwa karena untuk virus corona ini COVID-19, jadi kami untuk bisa membantu restoran juga, kami dianjurkan untuk mengambil libur tanpa digaji. Jadi saya sudah ambil 1 hari, minggu depan juga 1 hari lagi, mungkin 1 bulan sekitar 4 kali gitu. Jadi kira-kira kurang seberapa gitu. Jadi ada pemotongan. Oh gitu, jadi pemotongannya itu diganti dengan libur ya, karena nggak ada bisnis. Iya. Ya, aku rasa itu satu hal yang fair, karena untuk musibah ini yang tidak ada yang disalahkan ya. Iya. Jadi mungkin ya aku rasa company juga masih mempunyai kebijakan, mungkin daripada kehilangan pegawai, juga pegawainya kehilangan pekerjaan. Jadi mungkin ya saling membantu ya. Iya. Ya, jadi kamu ada pemotongan gaji dengan cara ya itu bayarnya dengan libur ya, tanpa dibayar. Iya. Ya karena impact-nya memang sangat besar sekali ya untuk dunia bisnis, juga dari semua sektor saya rasa ya. Iya, betul itu betul. Terus gimana, kan sekarang ada aturan ya, sejak dimulai tanggal berapa tuh, 18 malam ya, 18 Maret ya, betul? Iya. Ya, betul. 18 Maret 2020, jadi pekerja dari luar Makau atau non-resident worker udah nggak bisa keluar masuk Makau ya. Jadi kamu juga nggak bisa main ke Hong Kong atau ke China gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih rencana kamu pulang gitu, liburan, karena kan juga di Makau ini waktu itu banyak kasino yang tutup dan pegawainya itu
banyak yang pulang ya ke Indonesia, teman-teman kita pulang ke Indonesia untuk ambil liburan, plus liburan yang tidak dibayar itu mereka pergi ke Indonesia, dan kita tahu ya banyak teman-teman kita orang Indonesia yang masih belum bisa balik, apalagi pas border ditutup ya. Kamu sebenarnya ada rencana juga nggak sih mau pulang gitu ke Indonesia? Ada, karena saya harus ngambil cuti tahunan sebenarnya tahun ini. Kebetulan kemarin juga awal-awal bulan, waktu awal-awal kasus ini kan kita juga ditanya. Jadi teman-teman saya, teman kerja saya juga mereka sudah mulai ambil satu dari mulai bulan 2, bulan 3 kemarin mereka ambil. Cuma saya yang belum, karena saya berharap bahwa kemungkinan bulan 4 atau bulan 5 saya bisa pulang Indonesia untuk ambil cuti gitu ya. Karena saya sudah terakhir pulang Indonesia itu tahun 2016, jadi sangat-sangat lama sekali. Lama ya, 4 tahun ya. Iya, jadi ketika diberlakukan itu, saya tadinya yang punya visa Cina, saya bayar begitu mahal sekali, 640 sekian atau 560 lupa saya, 600. Hampir mau 700, saya yang multiple entry sampai habis masa berlakunya nanti saya nggak bisa ke Cina sama sekali. Jadi itu sangat-sangat membuang sia-sia sekali, satu hal. Yang kedua juga saya nggak bisa pulang Indonesia atau kemana saya mau libur, rencana pengen ke Thailand atau ke tempat lain kalau nggak pulang Indonesia gitu. Ya nggak bisa keluar Makau lah ya, walaupun ya, ke jangan China. Keluar Makau. Ke Hong Kong saja tidak bisa. Ya, ke negara tetangga aja yang istilahnya 1 jam ya, nggak bisa juga ya. Untuk visa China kamu bayar sekitar segitu 600 lebih, itu untuk berapa lama? Oh, itu untuk 6 bulan. Ya, jadi kamu mau liburan juga udah nggak bisa karena ya udah ditutup ya border Makau juga Hong Kong untuk orang non-resident ya, jadi kamu memutuskan memang untuk stay di Makau jadinya ya? Iya. Dan ya itu bersyukur juga untuk restoran saya tidak pernah tutup sama sekali kecuali public holiday. Jadi biasanya kan kalau tutup kita dirumahkan, jadi boring di rumah, tapi kami selalu bekerja walaupun customernya sangat menurun drastis. Jadi kadang nggak ada kerjaan, ngantuk-ngantuk di tempat kerja. Ya itu resiko. Ya at least kamu masih punya pekerjaan lah ya, walaupun mungkin gajinya berkurang, tapi at least company masih bisa mempertahankan pegawainya. Iya betul. Nah terus saya juga baca dari status Facebook kamu baru aja kehilangan mamah ya. Iya. Ya, turut berduka cita ya Christine. Semoga kamu keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Apalagi kan kamu ya mungkin ada rencana pulang, jadi nggak bisa pulang juga ya, nengok jenazah mama terakhir ya. Iya. Dan itu hal yang paling menyedihkan banget, karena nggak menyangka juga sih. Memang kita tahu pasti cepat atau lambat pasti ada kejadian, karena memang ibu saya itu sakit yang cukup lama untuk diabetes dan segala macam. Nah tidak sangkanya tuh pas hari Minggu gitu loh, pas hari Minggu saya harus bekerja, terus selama beberapa jam kemudian disusul dengan adik bapak saya. Jadi memang keluarga dirundung duka, dan juga karena lockdown ini saya tidak bisa kemana-mana. Kalaupun saya nekat ke sana pun nggak mungkin, nggak ada penerbangan juga, satu nggak bisa masuk Hong Kong. Kalau saya keluar pun saya nggak bisa masuk Indonesia untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Menurut berita dari aturan dari pemerintah, maka kan untuk waktu yang tidak ditentukan ya kan. Jadi saya ya hanya bersedih, hanya bisa menguatkan diri di tempat ini, didukung oleh teman-teman yang mengasihi saya. Jadi itu sangat membantu sekali. Terus tetap bekerja, itu sesuatu yang berat. Ya pasti sangat berat sekali ya Christine. Jadi kamu hanya bisa mengiringi kepergian mama dengan doa ya. Iya betul. Ya semoga ya mama
happy di surga dan sudah tidak ada beban lagi di dunia. Nah, tapi ya pasti juga mereka tahu lah ya, kamu juga nggak bisa pulang ya. Benar. Yang paling kita cuma bisa mengiringi dengan doa. Oke, lalu apa harapan kamu tentang hal ini gitu? Ya, karena kan ini kita juga nggak tahu ya berapa lama musibah dunia ini tuh berakhir, nggak ada yang tahu kapan juga border bisa dibuka kembali. Jadi sekarang ini semua orang kayaknya hanya bisa menunggu ya dan berdoa gitu. Betul, itu harapannya maksud saya ya. Kita semua karena bersyukur sekali saya bisa katakan bahwa saya memilih tempat yang tepat gitu loh ya. Maksudnya bekerja, tinggal di tempat yang tepat dengan pemerintahan yang luar biasa, care sama citizennya, sama orang-orang yang berada di sini, baik untuk residen dan juga non residennya. Jadi luar biasa untuk saya sendiri lihat Makau dengan mensuplai segala macam yang begitu tersedia. Jadi tidak ada yang kayak di luar-luaran lain sampai supermarket sampai kosong, sama nggak ada supply sama sekali. Tapi di sini kita tersedia dan saya dari awal saya tidak pernah memborong apapun. Maksudnya cuma cari aja pas lagi nggak ada ya butuh ada seadanya. Jadi setelah itu nggak pernah lagi. Satu, yang kedua adalah bahwa kita sendiri pun harus menjaga sendiri kebersihan satu ya, karena kita selalu mendengar di mobil saya selalu kalau di tempat kerja tai ho hao kayak tak sai sao tai ho hao sao katanya gitu ya. Maksudnya tuh jangan lupa cuci tangan, pakailah masker selalu gitu dengan baik gitu ya. Jadi karena di sini selalu pakai masker, cuci tangan, terus kita juga apa yang kita makan kita juga ini keep contact, maksudnya distance dengan orang lain. Jadi lebih baik untuk jangan gathering bersama, menjaga. Kita juga untuk preventing untuk hal segala macam seperti itu kan kita juga harus menjaga dari diri kita sendiri juga gitu kan. Terus ya berharap supaya para orang-orang pintar, saintis mereka menemukan untuk ininya vaksinnya sesegera mungkin. Karena memang di Asia sudah, untuk Cina sendiri juga udah reda, nggak terlalu ini. Sekarang kan cuma import kayak di Makau ya. Iya. Yang jadi pandemik yang untuk jadi epicenternya itu di Amerika sama di Eropa sana gitu. Jadi itu sangat sesuatu yang mengerikan. Kalau kita lihat, memang orang-orang ngeyel itulah yang saya kebal. Kita tidak ada yang kebal terhadap virus siapapun, ya kan? Betul. Tidak ada yang kebal gitu. Harus menjaga sendiri, jadi kebersihan segala macam, jadi keep distance from each other, dan ya paling nggak vitamin C. Saya selalu setiap hari minum vitamin C. Tadinya saya nggak suka. Ya, jadi saya kalau mau kerja itu saya bawa kayak gini tuh. Kayak gini. Betul ya, jadi kita semua juga jadi aware ya, jadi sering rajin cuci tangan, kemudian kita juga yang kebiasaan dengan teman dekat mungkin cipika-cipiki, sekarang cuman hai dari jauh ya. Betul. Ya juga kita juga jadi menjaga kesehatan ya, minum vitamin. Kalau saya minum minum jamu tradisional ya, saya bikin. Karena ibu bikin ya. Jadi saya hanya awalnya langsung beli vitamin C 1 botol gede, jadi kayak gini ke tempat kerja 1 hari saya minum 1, jadi luar biasa memang. Ya, pas saya minum jamu itu empon-empon ya, lagi rame juga itu di Indonesia ya, jadi semua orang pada bikin jamu ya. Jadi harga di Indonesia tuh harga kunyit, temulawak itu jadi mahal juga, jahe ya. Iya. Oh my god. Tapi sekarang sudah, karena udah ini orang bekerja seperti biasa di Makau dan cuman orang nggak bisa keluar masuk, baik itu residen dan non residen kan sekarang sama sekali nggak bisa masuk. Orang yang punya license mobil ke Zhuhai juga udah nggak bisa masuk ke sana sekarang. Betul. Yang license mobil license Hong Kong, Makau juga udah nggak bisa masuk. Iya, jadi cuman ambulans, mobil polisi dan juga untuk yang drop supply makanan yang boleh keluar masuk di Cina itu ya. Iya, betul. Jadi kalau lihat di situ bekerja di sini, lihat orang bekerja penuh bis pun jadinya tadi yang dempet-dempet jadi agak takut-takut gitu, jadi jaga jarak. Karena memang nggak bisa dipungkiri gitu loh, saya setiap hari naik turun bis, jadi sangat
berdesak-desakan gitu. Ya, jadi kita memang perlu menjaga juga, dan lagi pula pemerintah juga masih menyarankan kita memakai masker kalau keluar, jangan berkerumun, jangan kumpul-kumpul dulu ya, dan keep social distance itu masih diimbau oleh pemerintah Macau. Benar itu, benar. Ya, tapi semoga ya kita bisa hidup normal kembali secepatnya. Bisa berkumpul dengan komunitas yang sudah dirindukan berbulan-bulan juga. Jadi kita bisa kumpul-kumpul lagi ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin bisa kumpul lagi masak bareng atau ngobrol bareng ya. Oke, Christine, terima kasih buat waktunya udah ngobrol ya. Sama-sama Ibu. Oke, jadi ya semoga cepat selesai masalah COVID-19 dan kita bisa kumpul kembali ya. Oke. Thank you. Welcome, Bu. Bye-bye. Bye.